Ya, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di Ibadah Minggu Teruna. Hari ini pelayan firmannya adalah Kak Devi yang firman. Pembaca Mazmur balasan nanti dibawakan oleh Gigi dan Gilbert. 2 persembahan nanti aku minta Andrew ya untuk 2 persembahan. Iya. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari PKJ 27. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim memujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaan semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Devi. Adik-adik boleh aktifin semua videonya dan jangan di-close selama kita ibadah. Oke. Raf, are you there? Oke, tinggal Raf ya. Adik-adik, yuk mari kita satu dalam doa. Bapa, makasih Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan boleh pertemukan kami semua melalui online untuk boleh melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, bagi keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Dan Tuhan kami mohon Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami satu persatu dimanapun kami berada pada saat hari ini. Biar Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga mohon ampun ya Bapa untuk segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Biarlah Tuhan yang boleh layakan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membacakan Mazmur berbalasan, terambil dari Mazmur 67, ayat yang 1 sampai yang ke-8. Gilbert dan Debbie boleh dibuka mic-nya. Mazmur pembalasan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmurnya nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Sana telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Terima kasih. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam
sebelum firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Devi. Silakan Kak Devi, kalau mau share langsung di-share aja ya. Oke. Itu kamu nggak stop sharing dulu? Bisa langsung sebenarnya. Oh gitu, keren ya. Oke. Adik-adik selamat pagi, boleh di-unmute semuanya? Gimana caranya semua gambarnya aku bisa lihat? Oh gini. Boleh di-unmute semuanya? Boleh di-unmute dan videonya boleh diaktifkan. Ya, nggak sendirian. Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan sama-sama belajar tema pada hari ini mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Boleh silakan disiapkan Alkitabnya, dibuka dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Sudah? Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan tiba sampainya kami akan belajar bersama-sama untuk mendengar dan juga belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati tiap-tiap kami, tetap Tuhan yang memberikan Roh Kudus bagi kami agar kami boleh mengerti, namun tidak hanya sekedar mengerti, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar. Tuhan boleh berbicara kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan Tuhan juga boleh pimpin hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, teman-teman udah buka Alkitabnya, tapi Kak Devi juga udah buat di PowerPoint-nya. Kita boleh bergantian bacanya. Kita ada 7 orang sama Kak Steven, nanti Kak Devi bacakan ayat nomor 1, nomor 2 sesuai dengan nomornya gitu ya, Aubrey gitu ya. Udah di-rename kan ya sama Kak Steven, nomor 3 nanti Chris sama Gata dan Gilbert boleh barengan, nomor 4 Gaby dan seterusnya. Ada Gitu ya. ada 10. Bentar, aku belum Ada 10 ya, nggak apa-apa. Nanti jadi cuma 1 sampai
Oh, oke. sampai 5 begitu ya. Nanti yang ayat ke-6 kita boleh sama-sama baca bareng-bareng. Begitu ya, adik-adik ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Kak Devi baca dulu perikopnya. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Ayat 1. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan dan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi orang enak yang kau kenal tentang kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksanakan api menghanguskan, dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah Engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasihan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Bersama-sama 1, 2, ya. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang bertengkuk. Iya, adik-adik, sedemikian panjang pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Shalom, selamat pagi. Boleh dibuka semua mic-nya. Selamat pagi. Iya, kita ada 11-nya. Cuma 11 atau nambah lagi, Pak? 11 sih total. 12, sorry, 12. Ada 12 ya. Adik-adik tahu lagu Bukan Karena Upahmu? Tahu? Tahu. Tahu lah ya, itu jadi andalan buat lagu persembahan bukan? Nah, kan bersama-sama. Halo? Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran? Enggak. Kedengeran? Kedengeran, Raf, kedengeran. Nah, adik-adik di screen ada share lagu Bukan Karena Upahmu, lalu di bawahnya ada angka, gitu ya. Angka ini adalah jumlah kalimat-kalimatnya, gitu ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu ini, tapi satu orang satu kata, sesuai dengan. Kita kan cuma 4 orang, nggak apa-apa. Sampai terakhir 11, mulai lagi ke nomor 1 dan itu terus. Udah ingat nomor-nomornya dari sebelah kanan tuh, atau di nama kalian dapat nomor ini. Ya, coba nomor. Nomor berapa? Diingat. 3. Aku tanya, Andrew nomor berapa, Andrew? Nomor 9, Kak. Andrew nomor 9. Raf nomor berapa? 11. Oke, Joshua nomor berapa? 8, Kak. 8, baik. Berarti abis Mic-nya harus dibuka dulu semua nih. mic-nya semua dibuka.
Joshua mukanya mana nih Joshua? Ini ya. Lah, lebih banget. Mukanya mana nih? Ada kesalahan Juga mana teknis ya. mukanya? Ada mukanya. Nah, Gaby boleh di-unmute, Livi nggak boleh di-unmute. Jadi nanti ketika pas udah di angka itu, teman-teman nyanyikan ya. Kita coba ya, kita mulai ya. Jangan dulu deh. Mereka Melek kayak Gilbert sama Gata. Nge-lag ya? enggak, kami enggak ngelik, Kak. Enggak. Lah kan yang dua. Abril, kedengeran nggak? Oh, dia udah nyanyi, cuma mungkin kecil kali ya. Udah tadi Aubrey udah nyanyi. Udah nyanyi. Oke, nomor 3. Oh, Bajingkan Hidupmu. Bukan persembahanmu Dan Bukan pula. Aubrey. nomor 2. Dia masih nomor berapa ya? Aku ya? paket. Kan sampai 12 kan? Ya, 15. 4 jadi nomor 16. Gaby. Mel. Umatnya. Lancar. Boleh. karena kemurahannya Melalui Pengorbanan Putra. Nomor 3 ditebusnya. Halo. Ditebusnya. Dosa bersyukur Hai. bersyukur. kemurahannya pujilah Bersyukur. No. Bersyukur. Anak. ai Syukur. Adri. Selamanya. Selamanya. Susah Kak kalau kayak gini Kak. Oh, itu dia. Ya kan? Sebenarnya kan ini melatih konsentrasi sama Sabaran. Kak, matematika. melatih menghitung. Sama ini sebetulnya kalau kita ibadah online ini dianjurkan kita pakai headset. Pakai headset itu. Karena kalau Cuma dengan satu, headset Pak. dengan headset suara-suara luar itu nggak masuk. Iya, headset yang saya pakai dulu itu. Kabel. Earphone. Yang berdua headsetnya bisa kiri kanan gitu kan. Ini adanya. Jadi satu kepala kalau headset pakai. Headset kepala gimana? Bagi dua. Iya. Bagi dua. Jangan headset kepala. Ya udah lanjut ke Devi. Baik. Lanjut ya. Nanti kita coba icebreaking lagi. ide gila.
Kenapa kita sama-sama menyanyikan lagu ini? Bukan karena upahmu dan bukan karena hidupmu gitu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Lagu ini kerap terkait dengan bacaan kita yang barusan kita sama-sama baca di Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat, kita sekarang sama-sama melihat Alkitab kita ya. Di ayat di pasalnya 91 sampai 6 itu menurut teman-teman bagaimana cara Israel boleh merebut tanah Kanaan. Tadi kita udah bisa baca. Ya, Kak. Jadi kan ini ceritanya si orang Israel kan akan menyeberangi Sungai Yordan, terus kemudian tanah Kanaan di seberangnya itu yang sudah ada dihuni duluan oleh bangsa apa tadi namanya? Enak. Bacanya enak, nama bangsanya enak, gitu teman-teman. Jadi fakta yang ada adalah di sana di tanah Kanaan itu sudah ada penghuni namanya orang enak atau bangsa enak, gitu. Bangsa enak ini keturunan Nephilim. Kalau teman-teman browsing di Google gitu ya, Nephilim itu bangsanya seperti apa sih? Alkitab mencatat bahwa orang-orang enak atau bangsa Nephilim ini adalah orang-orang yang tinggi besar atau seperti raksasa gitu ya. Kemudian aku coba browsing sebesar apa sih? Keluarnya seperti ini teman-teman. Kalau manusia itu kan kita paling tinggi tuh ada 1,8 meter lah ya. Itu juga tinggi banget pemain basket internasional kali 1,8 meter. Nah, yang dikalahkan Daud si Goliat itu kira-kira tingginya 3,6 meter sampai 4 meter. Nah, orang enak, bangsa enak itu tingginya tuh di antara 7,2 meter sampai 10,8 meter. Teman-teman bisa bayangkan setinggi apa mereka, sebesar apa mereka. Dan kalau dalam cerita ini kita boleh kategorikan bangsa Israel ada di manusia modern ya, tingginya. Gitu. Nah, jadi gimana mereka harus mempersiapkan diri untuk bisa berperang melawan si bangsa enak ini. Gitu. Tapi yang menarik adalah cerita dari Alkitab ini, cara orang Israel merebut tanah Kanaannya bagaimana gitu kan. Disebutkan di ayat 3, yang berjalan di depan laksana api siapa? Tuhan. Jadi hari ini, si Musa bilang gitu kan, hari ini Tuhan, dialah yang berjalan di depan orang Israel, laksana api, dan dia yang menghanguskan dan memunahkan kayak memusnahkan ya teman-teman. Memusnahkan si bangsa enak itu, dan Tuhan juga yang akan membuat bangsa enak itu tunduk di hadapan orang Israel. Gitu. Jadi beneran ini semua adalah karyanya Tuhan. Ini semua adalah Tuhan yang buat Israel boleh merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan kan adik-adik ingat ya, tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Allah dengan nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi memang Tuhan yang membuat Israel menang atas orang enak. Lalu bagaimana lagi caranya gitu? Faktanya lagi adalah si orang bangsa enak ini yang besar-besar itu memang dia sangat piawai dalam berperang. Dan yang kedua, faktanya juga kita mencatat si bangsa enak ini, dia itu hidupnya penuh dengan kefasikan. Yang pastinya Allah tidak suka dengan cara hidup si bangsa orang enak ini gitu. Nah, kalau teman-teman sama-sama baca di ayat yang kelima, disebutkan bahwa yang Kak Devi tebelin, jadi Allah membuat Israel menang atas orang enak karena kefasikan bangsa-bangsa itu. Karena memang Tuhan mau memusnahkan si orang enak itu. Jadi mengerti ya teman-teman ya. Jadi orang Israel itu boleh masuk ke tanah Kanaan, boleh menang dan merebut tanah Kanaan dari bangsa enak. Karena yang pertama, memang Allah yang sudah membuat karya si orang Israel itu menang, si atas orang enak itu, walaupun dia gede-gede semua, raksasa semua, jago berperang. Dan yang kedua, memang Allah mau musnahin si orang enak itu sendiri. Gitu. Jadi, memang karena pure rencananya Allah, karena kehendaknya Allah, Israel boleh menang dan boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Gitu ya, teman-teman. Nah,
Terus dari ceritanya bangsa Israel, menurut teman-teman sendiri, sifat, kalau tadi kita udah tahu sifatnya bangsa enak gitu, menurut teman-teman sendiri sifat bangsa orang Israel yang teman-teman ingat itu seperti apa? Andrew, unmute. Kenapa, Kak? Sifatnya dari bangsa Israel. Dia yang seperti apa? Bangsa yang seperti apa? Bangsa yang Bangsa yang Apa? sangat setia sama Tuhan kah? Atau tidak setia kah? Atau bagaimana? bangsa yang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Oke, Ralph. Tegar tengkuk, Kak. Tegar tengkuk. Tegar tengkuk menurut Ralph seperti apa sih? Apa ya? Nggak bisa dibilangin gitu. Melawan mulu. Kepala Nggak batu suka ya, terus. kalau bahasa Iya, kita iya. sekarang. Iya. Oke. Kalau menurut Nando? Suka mengeluh, Kak. Suka mengeluh. Suka mengeluhnya di mana tuh ceritanya? Yang dia lagi kenapa? Ya waktu minta Musa gitu makanan sama itu. Dia haus sama lapar Iya, gitu kan, karena iya. udah bawa dari bangsa Mesir, terus dia suka mengeluh, benar ya? Iya, Bersungut-sungut kalau kata Alkitab iya. ya. Oke. Jadi kalau kata Andrew, orang Israel itu setia kepada Tuhan. Kata Ralph, orang Israel keras kepala, tegar tengkuk. Kata Nando suka mengeluh. Aku butuh 2 orang lagi nih. Menurut hilang. Menurut Gaby gimana? Sifat dari bangsa Israel yang Gaby tahu, menurut Gaby gimana? Linglung, Kak. Linglung orangnya. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Linglung katanya, linglung. Linglung tuh labil ya, Iya, labil. bingung gitu ya. Jadi kadang ke sana gitu kan, kadang sama Tuhan gitu, tapi kadang juga nggak percaya sama apa yang udah Tuhan buat dalam menyertai 40 tahun gitu kan ya. Kalau aku boleh lengkapin, oke, satu lagi, aku minta ini deh, duet mautnya si Gata sama Gilbert deh. Oh, dia nge-lag. Oke, Mel, menurut Mel, sifatnya bangsa Israel seperti apa? Mudah terpengaruh, Kak. Mudah terpengaruh oleh Orang-orang dari negara lain. Mudah terpengaruh dari orang-orang negara lain. Jadi sebenarnya dia sudah menjadi bangsa pilihan Allah, sudah selalu diberkati gitu ya. Kalau haus dikasih batu menjadi air, kemudian kalau lapar dikasih mana gitu kan ya. Tapi masih tetap mudah terpengaruh, maunya yang enak aja gitu, tetap nggak mau ngelakuin apa yang Tuhan bilang gitu ya. Jadi kalau aku ambil dari beberapa Alkitab, ini sama yang seperti yang adik-adik bilang juga, nggak ada yang salah dari yang teman-teman bilang tadi. Bangsa Israel itu sifatnya tegar tengkuk gitu ya. Tegar tengkuk, terus kemudian, jadi benar kata Nando, jadi dalam 40 tahun di mana Musa sudah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, itu berkali-kali dia menunjukkan dia ngeluh, suka ngomel, bahkan marahin Musa, lu bawa gue keluar dari tanah Mesir walaupun jadi budak tapi enak dikasih makan dan lain sebagainya, ke padang gurun kayak gini nggak ada makanan gitu kan. Jadi memang itulah sifat-sifat bangsa Israel gitu ya. Kemudian sampai waktu pas Musa naik ke gunung untuk bisa menerima 2 loh batu itu gitu kan, waktu pas berdoa, mereka pun di bawah membuat patung emas gitu untuk bisa disembah. Jadi memang bandelnya sebandel-bandelnya tuh bangsa Israel gitu ya teman-teman. Tapi walaupun demikian, Tuhan marah kasih hukuman, tetap
ada yang Tuhan selamatkan. Tetap mereka juga lolos gitu dari hukuman. Kalau teman-teman baca di pasalnya yang ke-10, masih di kitab Ulangan, di situ perikopnya bacanya adalah riwayat tentang loh batu yang baru. Jadi tetap ada hubungannya diperbaiki gitu ya dengan perjanjian dengan Allah yang baru. Perjanjian yang telah dilanggar sebelumnya, tapi kemudian bangsa Israel kembali tobat lagi. Sampai akhirnya si Harun mati gitu kan, sampai si Harun mati, dan teman-teman juga tahu yang bisa masuk ke tanah Kanaan, Musa bahkan nggak bisa masuk ke tanah Kanaan gitu kan ya. Jadi sedemikian panjang perjalanan penyertaan Tuhan atas bangsa Israel, tetap aja dia ngerasa itu bisa ya, bukan bias. Dia merasa, oke, gue bangsa pilihan Allah, gue harusnya dikasih yang enak-enak aja, gue emang pasti menang kalau ngelawan bangsa siapapun, berperang bahkan sampai melawan orang enak, bangsa Nephilim yang seraksasa itu, gue pasti bisa menang lah gitu. Jadi itu adalah memang sifat-sifatnya dari bangsa Israel. Nah, teman-teman, kita semua sama-sama tahu bahwa bangsa Israel boleh masuk ke tanah Kanaan karena karya Allah. Karena Allah yang menyertai, karena Allah yang memimpin, sehingga mereka boleh masuk ke tanah perjanjian. Karena Allah mengasihi bangsa Israel. Dan sudah selayaknya bangsa Israel itu mengasihi Allah juga, kan seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi kita mengasihi Allah bukan karena memang supaya Allah mengasihi kita, tetapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita harus mengasihi Allah. Karena itu adalah sebagai respon ucapan syukur kita kepada Allah. Gitu teman-teman. Nah, lalu merefleksikan ke kita. Kita adalah bangsa Israel pada saat ini. Ya, kita juga kadang suka bebel gitu ya dari yang beberapa sifat-sifat Israel, kadang kita juga suka melakukan hal itu gitu ya. Namun sekarang kita ingat lagi dalam bacaan kita saat ini, sangat keras Alkitab menulis bahwa dari sifat-sifatnya orang Israel itu, tapi juga karena kasih Allah kepada mereka, maka orang Israel tuh diperingatkan. Diperingatkannya apa? Jadi Israel memiliki tanah Kanaan, tanah perjanjian, bukan karena sebagai pahala atas kesetiaan mereka pada masa lalu. Sudah 40 tahun gitu ya, kan udah ada yang meninggal gitu juga gitu ya kira-kira, tapi ada juga yang keturunan-keturunannya juga yang masuk. Jadi bukan karena atas kesetiaan mereka, tapi karena kasih karunia Allah yang berlandaskan kasih dan kemurahannya. Jadi orang Israel harus diingatkan bahwa kamu bisa masuk bukan karena kehebatan kamu, bukan karena jasa-jasamu, bukan karena kesetiaanmu, tapi benar semata-mata karena karunia Allah yang berlandaskan kasih dan kemurahannya. Kemudian dalam bacaan kita ada 2 kali di ayat 5 dan 6 bukan karena jasa-jasamu gitu ya. Di ayat 5 bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Itu ayat 5a. Kemudian ayat 6 diulang lagi. Jadi ketahuilah bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Jadi orang Israel juga diperingatkan bahwa ini bukan karena jasa-jasamu, juga bukan karena kesetiaan kamu kepada Allah, makanya diberikan tanah Kanaan. Seperti itu. Kemudian dia juga harus ingat bahwa semua pencapaian Israel, boleh menang dari setiap peperangan, juga boleh menduduki tanah Kanaan, itu semua adalah karya Allah, seperti yang tadi di awal Kak Devi sebutkan. Nah, yang diminta dari orang Israel itu apa? Ya, dia harus rendah hati, bukan tinggi hati. Mereka harus rendah hati dan tidak menghitung jasa mereka, apalagi malah bangga. Oh iya, gue bisa masuk ke tanah Kanaan karena gue hebat, karena gue kuat. Bukan seperti itu, tapi melainkan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati orang Israel kepada Tuhan membuat orang Israel bersedia berjalan dalam kasih kepada Tuhan dan mengikuti ketetapan Tuhan. Kerendahan hati satu sama lain antara sesama bangsa Israel membuat mereka menjadi saling membutuhkan, saling menghargai, dan karena mereka saling mengasihi. Jadi, karena kerendahan hati, karena ucapan syukur bahwa dan mengetahui serta mengerti dan mengakui
pencapaian Israel sampai dengan mereka boleh masuk ke tanah Kanaan adalah karena karya Allah. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan bangsa Israel itu sendiri. Nah, teman-teman, merefleksikan kita sebagai suatu bangsa yang adalah boleh dibilang bangsa Israel pada saat ini gitu ya. Menurut teman-teman, bagaimana kita sebagai teruna-teruni yang ada di bangsa Indonesia ini yang sudah Tuhan kasih, sebenarnya diberikan kepada kita juga bukan karena kepintaran dan kehebatan kita gitu. Tapi memang semuanya karena Allah mengasihi kita. Kita nggak bisa milih gitu ya. Kalau misalnya bisa milih, Tuhan aku maunya di Amerika aja, gitu kan, biar deket sama Hollywood gitu. Atau saya maunya di Korea aja gitu kan, biar bisa jadi K-pop, artis K-pop. Nggak gitu kan. Tuhan sudah menetapkan dan kita semua ada di bangsa ini. Kita boleh tumbuh, kita boleh berkarya, kita boleh bekerja, kita boleh sekolah gitu. Karena memang Allah mengasihi kita dan kita ada dalam karyanya Allah. Lalu teman-teman, lalu bagaimana respon kita terhadap karya Allah di dalam bangsa Indonesia ini? Gitu. Apakah kita juga sama kayak orang Israel yang walaupun diselamatin masih suka ngeluh gitu ya, masih suka kepala batu, tegar tengkuk gitu? Apakah kita seperti itu? Atau kita harus bagaimana? Bagaimana respon kita terhadap kasih Allah pada kita? Tadi di awal Kak Devi bilang, kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi sudah selayaknya seperti itu gitu ya teman-teman. Sudah sangat harusnya kita emang kayak gitu. Kalau keterlaluan sekali ketika kita sudah tahu bahwa kita diselamatkan, bahwa kita sudah dihapus dosanya, bahkan Allah rela mati untuk kita, tapi kita nggak mengasihi Allah. Itu kan kebangetan gitu ya teman-teman ya. Lalu kembali ke bagaimana kita boleh merespon kasih Allah terhadap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut teman-teman gimana? Sebelum aku masuk ke slide berikutnya. Respon teman-teman terhadap kasih Allah dalam kehidupan teman-teman gimana? Aku mau tanya ke Ano. Ano nggak ada. Apa? Ya, jadi bagaimana Ano merespon kebaikan Allah dalam hidupnya Ano? Jadi Ano jadi bersikap apa? Tadi kan udah ada ceritanya tuh bangsa Israel bagaimana. Percaya kepada Allah, lebih sayang kepada orang tua. Pada orang tua, oke. Udah, oke, jatuh. Cocok. Apa? Udah. Jadi taat kepada orang tua gitu. Mau percaya kepada Allah. Nggak kedengeran, ulang. Halo? Kamu Ya. percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Oke. Berarti mengikuti kehendak Allah dong ya. Gitu. Livi, bagaimana responnya Livi terhadap apa yang sudah Allah buat dalam kehidupannya Livi? Unmute sayang. Yang simple aja deh. Oke ya. Ya, jadi taat sama Allah. Ya. Ya, itu aja. Oke, satu lagi ya. Mel.
Bagaimana responnya Mel terhadap kebaikan Allah, terhadap kasih Allah dalam kehidupannya Mel gitu. Maksudnya apa yang bagaimana kamu meresponi itu? Atau Mel jadi seperti apa gitu? Jadi patokan aja gitu biar lain kali kita nggak suka lupa sama Tuhan. Iya, jangan lupa sama Tuhan. Jadi nggak cuma pas lagi senang aja, pas lagi senang lupa sama Tuhan, pas lagi sedih datang ke Tuhan gitu ya. Suka kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau aku boleh simpel bilang bagaimana respon kita terhadap kasih Allah gitu ya. Kita ada secara khusus di Indonesia. Kalau aku boleh bilang satu hal ini, dengan melakukan hal yang baik yang dapat kita lakukan, setuju nggak? Ya. Hal baik bisa banyak hal ya. Teman-teman bantu orang tua, teman-teman berdoa untuk orang lain, apapun itu semuanya hal baik gitu. Nah, lalu hal simple, walaupun misalnya kita pingin membuat baik, ya contoh deh Kak Devi setiap kali ngajar selalu ada bilang menyontek gitu ya. Tapi karena sekarang lagi di rumah belajarnya, aku mungkin nggak ada nyontek-nyontekan kali ya. Masih ada nggak sih? Gue juga nggak tahu. Teman-teman, terkadang kalau kita mau melakukan hal yang baik, pasti banyak tantangannya. Setiap kali kita sudah bilang kita nggak mau nyontek gitu, pasti ada aja. Ada yang temen minta gitu kan, atau ada yang kadang kita juga mau minta dibantuin gitu, pasti ada aja tantangannya. Tetapi dalam bacaan kita di pagi ini, di ayat 3, Tuhan bilang, Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan yang akan memimpin kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Jadi, apapun hal baik yang mau teman-teman lakukan, itu nggak usah takut. Walaupun nggak mudah gitu ya. Nah, kalau di pandemi saat ini, kira-kira hal baik yang bisa kita lakukan apa sih? Dalam kondisi yang sekarang ini, hal baik yang bisa kita lakukan apa sih? Menurut Gata sama Gilbert apa? Banyak, terlalu banyak gitu kan. Hal simple aja yang ada di pikiran teman-teman saat ini yang bisa teman-teman buat, yang ada di rumah aja, nggak ke sekolah gitu. Hal baik yang bisa teman-teman lakukan apa? Memberikan berita positif. Memberikan apa? Berita positif. Berita positif, misalnya? Nggak nyebar hoax, kayak nggak nyebar panikan. Betul. Tidak menyebarkan hoax itu hal simple. Hal simple yang kita bisa lakukan. Kita bisa mendapatkan di handphone kita, di laptop gitu, atau di line kabar yang macam-macam gitu ya teman-teman. Hanya dengan satu jempol aja tuh bisa kita forward, bisa kita teruskan ke yang lainnya. Walaupun belum tentu itu berita yang benar. Itu hal baik yang simple yang bisa kita lakukan. Benar. Menahan diri untuk tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar. Gitu. Nah, kalau di yang sekarang, kalau Kak Devi bilang hal simple yang bisa dilakukan pada saat sekarang ini, kalau Kak Devi bilang seperti ini, setuju nggak? Ya. Ya. Nah, simple pakai masker. Gitu ya. Jadi dari semenjak sehabis Lebaran, Kak Devi tuh udah masuk kerja. Jadi kalau ada yang lainnya masih work from home, tapi Kak Devi sudah datang ke kantor sampai dengan sekarang. Nah, jadi setiap kali baik di mobil ataupun kerja gitu ya, harus tetap memakai masker. Dan itu kan nyesek ya. Maksudnya kalau ketika lagi ngomong sama orang tetap harus pakai masker, itu nggak enak, pokoknya nggak nyaman deh. Tahu adik-adik gimana perasaannya kalau misalnya pakai masker? Aku sih kurang begitu nyaman gitu, maksudnya nggak terlalu enak gitu. Tapi kan memang harus memakai itu supaya melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Ini adalah hal simpel yang bisa kita lakukan, hal baik yang bisa kita lakukan untuk kita juga bisa sebagai tanda mengasihi ke orang lain gitu, memakai masker. Karena walaupun kita memakai masker, teman-teman, itu nggak membungkam mulut kita untuk tetap membicarakan tentang kebenaran. Setuju nggak? Masker memang nutup mulut kita, tapi masker nggak membungkam kita untuk tetap bicara mengenai kebenaran. Artinya tetap melakukan hal baik. Setuju nggak? Setuju ya teman-teman. Nah,
aku mau mengajak teman-teman bagaimana kita merespon atas kebaikan Allah, bagaimana kita juga sebagai teruna boleh ikut ambil bagian melakukan hal kecil untuk bangsa kita, gitu. Jadi hal simpel apa yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa membangun bangsa? Aku mau mengajak teman-teman semua untuk melakukan hal ini. Kayak di KDV, hal simpel yang dapat saya lakukan untuk bangsa ini adalah menggunakan masker supaya melindungi saya dan melindungi orang lain dari virus corona. Nah, teman-teman boleh pikirkan hal simpel lain yang bisa teman-teman lakukan untuk bangsa ini apa? KDV kasih contoh lagi satu. Teman-teman ngerasa nggak kalau sekarang tuh kalau belanja tuh udah nggak dikasih kantong plastik? Ya. Jadi, hal simpel lain yang bisa KDV lakukan untuk boleh membantu membangun bangsa ini dan berdampak untuk dunia, kalau boleh saya bilang, kalau belanja tuh udah pakai kantong belanjaan yang nggak sekali buang, nggak reusable, bukan kantong plastik. Itu simpel nggak sih teman-teman? Simpel loh. Tapi kita bisa lakukan nggak? Bisa. Bisa. Jadi aku mengajak teman-teman semua untuk bisa share di sosmed teman-teman. Nanti ada hashtagnya PT Gading mengasihi Tuhan dan membangun bangsa ya. Sekarang yuk. Semua ada handphone kan? Sekarang yuk. 3 menit dari sekarang. Oke, sip. Lakukan. Oh, gitu. Gimana caranya? Story bisa. Oh, gitu. Tulis dalam medsosmu hal simpel yang dapat dilakukan untuk bangsa ini adalah lu post di Instagram. Story juga bisa. Oh, jadi YouTuber. Yoi, jangan buat YouTube sekarang, nanti aja kalau YouTube. Sekarang cuma nulis di medsos saja. Sesimpel yang tadi Kak Devi bilang. Instagram juga. Mention PT Gading ya teman-teman. Mention PT Gading, sorry saya lupa. Hashtag. Oke, sip Kak. Hal simpel yang dapat saya lakukan. Story IG boleh, Kak? Story IG, Kak Devi juga story IG, boleh. Mention PT Gading dan IG Kak Devi ya. Tahu nggak? Tapi kalau udah terlanjur di itu ya udah sih nggak apa-apa. Oke. Dan sudah belum? Coba aku lihat. Hal simpel yang dapat saya lakukan untuk apa? Untuk membangun bangsa. Untuk membangun bangsa ini, untuk bangsa ini, untuk bangsa ini lah, untuk bangsa ini adalah satu menit lagi. Nggak ada HP, Kak. Kak, HP-nya Agatha dibawa. HP-nya Dibawa mah, Kak. Tidak. Nanti ya, Kak. Nanti. Udah? Nanti dibuat, Kak. Ya. Sandoy. Mana Ome? Nanti kita kan Ome TV, guys.
Oke, ini menarik nih. Kak Steven bilang, hal simpel yang dapat saya lakukan untuk bangsa ini adalah patuhi lampu pengatur lalu lintas. Simple, tapi saya sering melanggar peraturan itu. Tapi kan kalau belok kiri kadang boleh langsung ya. Jadi kan kalau belok kiri kadang boleh langsung, kadang nggak boleh, harus sampai dengan lampu hijau. Nah, Kak Devi tuh kadang nggak ngelihat kalau itu nggak boleh belki bolang bahasanya, belok kiri boleh langsung. Jadi kadang belok aja, ternyata oh itu nggak boleh gitu, maaf gitu. Oke, itu hal simpel gitu ya teman-teman. Nah, aku tunggu mentionan yang lain nanti. Kenapa? Tapi kadang ada sound. Nah, benar. Terima kasih telah mengingatkan. Teman-teman yang lain. Oh, iya. Di Kelapa Gading itu, yang perempatan Kelapa Gading dari mall ke arah mau belok kiri ke Pulau Gadung itu masih belki bolang kan? Masih, belok kiri masih boleh langsung. Tapi seringkali yang di depan tuh malah berhenti. Nah, salah tuh. Udah. Oke, baik teman-teman. Ini slide terakhir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita ingatkan bahwa keberadaan kita semua sampai saat ini, kita boleh dengan keadaan kondisi saat ini itu memang adalah karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dan karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Allah. Kita harus meresponi hidup kita dengan melakukan hal baik yang dapat kita lakukan. Dan terima kasih teman-teman sudah kasih share di medsos, nanti Kak Devi akan lihat hal baik yang teman-teman bisa lakukan untuk bangsa ini. Gitu teman-teman. Oke, untuk menutupnya, langsung doa apa gimana Kak Steven? Doa tutup untuk firman dulu apa nanti sekaligus dengan falsafat? Oke. Baik teman-teman, demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk partisipasinya juga tadi teman-teman ya. Kita kembali ke Kak Steven. Tuhan Yesus memberkati. Enggak persembahan. Enggak persembahan, Pen. Doa siapa dulu? Oke. Ini Kak Steven klik ini ya. Oh, bentar. Nah, teman-teman untuk doa syafaat, ada yang mau didoakan tidak? Yes, Kak. Moga-moga cepat masuk sekolah. Oke. Moga-moga masuk sekolah cepat. Ulangan harian, Kak. Kapan? PTS, Kak. PTS, Kak, PTS. Form biasanya, Pak. Google Form, Kak. Google Form. Pakai Google Form, Kak. Pakai Google Classroom lagi. Google Classroom juga. Enggak lah. Enggak. Gantung. Sambil itu, Kak. Sambil Kejujuran tersendiri, Kak. Google Classroom. Kejujuran tersendiri. Sambil Google Meet. Kejujuran tersendiri, Kak. Acara online. Ya jangan, Kak.
Benar. Ya. Oke, ada yang lain yang Corona cepat selesai, Kak. corona cepat selesai. Ya, itu doa kita semua ya, sayang. Yang pasti itu. Orang tua sehat, oma opa. Sehat. Puji Tuhan. Oke, baik, berarti ujian hari Senin ya? UTS. Belum, Kak, belum. Tapi nanti. Masih ulangan harian Kak kalau saya hari Senin. Ya, Gaby UTS kapan? UTS? Oh, Senin ulangan harian. Zaman UTS. Bulan depan, Kak. Bulan depan. Sekarang kan udah Agustus nih. Oh iya, udah nanti Kak. 2 minggu lagi kali. Berarti bulan ini, bulan Agustus. Ya. Betul. Oke. Kita mau doa syafaat. Pastikan teman-teman punya jaringan ya. Karena beberapa kali pas aku ikut doa syafaat, aku nggak amin-amin, ternyata jaringanku putus. Gitu. Ya. Yuk, teman-teman semua, yuk kita satu di dalam doa, yuk kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah ajarkan kami bagaimana kami boleh merespon kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus berperilaku terhadap sesama kami, bagaimana kami harus mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu kami boleh ada sampai dengan pada saat ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata hanya karena anugerah Allah. Terima kasih kami boleh masuk ke dalam karya keselamatan Allah. Terima kasih untuk karya Bapak. Ada doa syafaat. Siang hari ini kami mau mendoakan untuk seluruh adik-adik kami, adik-adik teruna kami dimanapun mereka berada, dalam segala keadaan mereka, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan boleh tetap memberkati satu persatu. Tuhan menolong mereka sebagai anak, mereka sebagai kakak, mereka sebagai adik, mampukan mereka agar mereka bisa tetap menjadi terang, mereka boleh tetap menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan menolong agar mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami juga teringat untuk teman-teman kami yang akan melaksanakan ulangan harian ataupun ujian tengah semester. Tuhan boleh menolong mereka, mempersiapkan mereka ketika mereka boleh belajar, ketika mereka boleh mengingat kembali pelajaran yang sudah didapat. Tuhan yang menolong. Roh Kudus Tuhan boleh memimpin mereka sehingga dalam melakukan ujian, dalam melakukan tes tersebut, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan kemampuan, dan biarlah hasil yang terbaik yang berasal daripadamu yang mereka boleh terima ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak yang baik. Kami juga mengucap syukur untuk Persekutuan Teruna Kelapa Gading yang boleh tetap ada. Terima kasih untuk kakak pengurus dan pelayan. Terima kasih banyak Bapak untuk setiap tenaga, untuk setiap perhatian, untuk setiap apa yang boleh dilakukan kakak pengurus dan pelayan Persekutuan Teruna Kelapa Gading ya Tuhan. Kami mohon Tuhan juga boleh berkati kakak-kakak kami satu persatu dalam kehidupan masing-masing ya Tuhan, dalam berkeluarga, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan menolong apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu. Biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati, bergandengan tangan terus untuk bisa melayani adik-adik kami, dan biarlah kembali nama Tuhan boleh dipermuliakan. GPIB Kelapa Gading, terima kasih ya Tuhan untuk keberadaan gereja kami ya Tuhan di tengah-tengah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati untuk pendeta Simon Hanraprap, juga Tuhan mau memberkati PHM dan juga majelis serta setiap
orang yang boleh pekerja dan karyawan, serta koster yang boleh membantu. Tuhan mau menolong dan berkati kehidupan mereka semua ya Tuhan. Dan biarlah pelayanan, persekutuan, dan juga kesaksian di GPIB Kelapa Gading boleh terus ada, boleh terus Tuhan berkati, sehingga kami juga boleh bersama-sama bersatu hati melayani Tuhan, dan biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau mendoakan untuk bangsa ini, bangsa Indonesia, di mana Tuhan boleh tempatkan kami di sini, kami mengucap syukur untuk segala keberadaannya. Berkati Bapak Presiden, Kementerian, dan seluruh jajaran yang ada, sampai dengan yang paling bawah, kami juga mohon Tuhan memberkati para pemimpin kami. Berikan hikmat Tuhan, Tuhan yang menolong dalam setiap keputusan yang dibuat, dalam setiap kebijaksanaan yang dibuat, biarlah itu semua untuk menyejahterakan rakyat, boleh untuk membangun bangsa ini, dan mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan juga boleh ikut ambil bagian, melakukan hal simpel, hal kecil yang boleh kami lakukan untuk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Dan kami juga mendoakan untuk kondisi saat ini di mana kami juga masih ada di dalam kondisi pandemi karena virus COVID-19 ini Bapak. Tuhan kiranya boleh menolong, kuatkan kami agar kami bisa terus melakukan, menjalani hari-hari kami dengan baik, dengan berguna, dan juga berikan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga tidak hanya di bangsa ini dan juga seluruh dunia ya Bapak yang juga mengalami hal yang sama. Kami mohon kekuatan, kami mohon penyertaan Tuhan sehingga kami juga boleh sama-sama bersatu hati berdoa untuk bisa sama-sama melewati keadaan ini ya Bapak. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap para orang-orang yang boleh sedang mencari penawar ataupun antivirus itu ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati mereka juga, dan biar pada waktunya nanti Tuhan yang akan memberikan kami semua untuk bisa melewati pandemi ini dengan baik ya Bapak, dan Tuhan boleh mampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ya Bapak, kami juga mau menyerahkan kegiatan kami ke depan untuk apa yang sudah direncanakan, program-program juga yang sudah dilaksanakan, yang sudah direncanakan, namun juga akan dibuat kreasi lagi ya Tuhan, karena kondisi saat ini kami hanya boleh bertemu muka melalui online. Tuhan mampukan kami agar kami bisa berkreasi, kami juga bisa tetap menjalankan setiap program kami, dan biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi atas setiap program-program yang boleh kami rencanakan. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah untuk semuanya. Bapak, kami masih banyak yang akan kami mohonkan kepadamu, namun kami percaya Tuhan boleh melihat setiap hati kecil kami masing-masing, setiap pergumulan kami, setiap kebutuhan kami, Tuhan mampukan, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapak, ampunilah dosa dan kesalahan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi lagu persembahan terambil dari kitab 481, Allah Sumber Kemurahan. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan
di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Ya, ini persembahan syukurnya bisa ditransfer ya, adik-adik, ke nomor rekening yang terlampir, dan atau juga bisa diberikan langsung ke gereja. Oke. Kita doakan persembahan kita ya. Tadi minta kesediaan Andrew untuk berdoa. Oke, Kak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, tolong memberkati persembahan kami agar bisa berguna bagi gereja dan tempat. Berikan berkati juga tangan-tangan yang memberi dan tidak memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung 426, kita harus bawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Doa penutup dan berkat akan dibawakan oleh Kak Desi. Kita berdoa. Sungguh sukacita yang Tuhan berikan pada kami dari awal sampai pada saat terakhir ini. Tuhan telah memberkati ibadah persekutuan teruna kami ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, tetap di tempat kami masing-masing. Kami mohon setiap langkah kami boleh tetap ada dalam jalan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan mampukan kami untuk menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan yang taat kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami sampai dengan kami juga boleh bertemu kembali bersama-sama dengan Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapak. Inilah kami anak-anak-Mu, tetap berkati dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
surga, ku berterima. Amin. Ibadah selesai. Terima Selamat kasih. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. salam buat papa mama di samping. Hari atau- Minggu, Kak. Makasih, Kak. Foto dong. Tadi Kak Steven belum ada itunya mukanya. Iya, tadi kayaknya PowerPoint bermasalah, jadi video mati. Mana Mel? Mel? Mel. Ano? Ano. Kak Steven print screen. Iya. Oke. 1, 2, 3. Udah. Nah, Taruh di sini dulu. Mikey. Minggu depan katanya ada peralihan ya, Kak? Ya, minggu depan kita ibadahnya peralihan PA ke PT ya. Kita akan join ke Zoom-nya pakar PA. Nanti linknya kita kasih. Adik-adik dimohon kehadirannya ya. Kita juga mau menyambut teman-teman kita yang baru. Oke. Oke, sudah dikirim. Kirim kemana? Oh iya, Aku udah grup PT, grup anak-anak. Oke. Oke, Ralph sama Mel ditunggu ya hadiah dari saya. Mungkin dalam minggu ini akan dikirim karena vendornya baru ngirim mungkin besok atau lusa. Aku kok nggak dapet? Ya karena kamu nggak ikut mainan kemarin. Aku bikin game Oh, di gitu. sini. Oh, luar biasa loh. Diupload ya fotonya apa hadiahnya nanti aku mau lihat. Ya harus diupload nanti. Oke, adik-adik sampai ketemu minggu depan ya. Mas Ivan, Iya. Siapa tuh? mau boleh ngomong nggak? Boleh lah. Oh, boleh. Nah, ini kebetulan nih, kita mungkin ada pengumuman mengenai ibadah peralihan ya. Hai Mama. Hai Mama. Hai Kakak. Oh, jadi Mama. Aduh. Hai semuanya. Hai. Di sana. Selamat hari Minggu, Kak Erli. Ini. Mungkin ini aja, aku mau kasih informasi aja. Tadi aku dengar Kak Steven bilang, besok kita gabungan, minggu depan kita gabungan ya. Ya. Ya, jadi dari kami atau KPA sudah mempersiapkan semuanya. Jadi nanti kalau untuk kakak-kakak PT-nya ikut terlibat aja. Lalu untuk bagian tugasnya semua udah di-handle sama PA. Nah, hari Jumat kita akan try out. Kita kan belum pernah nih ibadah Zoom seperti ini ya. Kalau boleh dibantu, kalau mungkin Kak Stefan bisa join ke kita supaya kasih gambaran kira-kira seperti apa gitu teknis pelaksanaannya. Karena jujur aja kita belum pernah nih kayak begini Zoom langsung ibadah gabungan atau ibadah infan gitu. Jadi nanti kalau bisa kita jam 7, hari Jumat jam 7, kita pakai ini. Aku kirim linknya nanti ke Kak Stefan ya. Oke, untuk iya Kak. join di Zoom. Kita akan try out kurang lebih dari awal sampai akhir. Ibadahnya berjalannya seperti apa gitu. Oke, Kak. Gitu sih. Ada pertanyaan atau ada apa gitu mengenai ini? Ibadah nanti? Ya, paling ntar kita ngobrol aja, Kak. Untuk yang teknisnya. Yang pastinya sih nanti ibadah peralihan itu dalam rangkaian ibadah. Jadi setelah kita dua persembahan, baru kita peralihan. Jadi nanti aku akan menyerahkan ke PLKPT, nanti ya biasalah seperti ada sambutan lah dari PLKPT-nya. Oke, iya. Kita ada 6 anak ya. Ada 6 ya? 6 ya. Cowoknya 1 ya. Cowoknya 1, ceweknya 5. Jadi ya, puji Tuhan ya, PT bertambah, PA berkurang. Jangan tinggi, nanti ada lagi loh. Lama, generasinya lama nih. Dari balita sampai bisa masuk ke anak TK. Ya, benar. Oh gitu ya. Anak kecil, anak kecil. Oke, gitu aja dari aku ya. Thank you. Oke, thank you Kak Erli. Bisa deh semuanya. Bisa deh. Oke, adik-adik.
Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau halo-halo sama? Kalau bisa di open mic aja semuanya. Oke, ada yang mau disampaikan? Agatha sama Gilbert mungkin seru juga tuh kalau misalkan ada video buat nyambut adik-adik yang baru. Kenapa Kak? Ada video buat nyambut adik-adik yang baru. Nanti aku coba kasih nama-namanya, kalian coba kreasiin ya. Iya Kak. Ya. Oke deh. Kita sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Depan, terima kasih. Dadah. Dadah, terima kasih.